Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita memasuki materi semester yang kedua atau semester genap. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang bisnis model kanvas atau bisnis model kanvas, dalam bahasa Inggrisnya itu disingkat BMC. Nah, di sini karena kalian itu posisi sedang PKL, maka saya akan memberikan materi yang esensial atau yang sekiranya penting. Kemudian di sini saya akan membagi menjadi, misalkan pertemuan pertama itu saya berikan filenya, silahkan kalian bisa membaca dan mempelajari dulu. Baru pada pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan materi tersebut melalui video. Jadi di sini dalam 2 kali pertemuan kita membahas satu materi saja, sehingga saya tidak terlalu banyak menyampaikan materi. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang bisnis model kanvas. Di sini kalian itu sudah mempelajari tentang wirausaha, tentang seseorang yang mengembangkan, membuka usaha. Maka sebelum kita membuka usaha, alangkah baiknya kita menyiapkan strategi dulu. Nah, strategi itu digunakan untuk mengembangkan usaha, untuk memastikan bahwa usaha yang kita jalankan itu punya tujuan, bisa berkembang lebih baik ke depannya. Nah, di sini salah satu strategi yang bisa digunakan itu adalah menggunakan bisnis model kanvas. Nah, di sini bisnis model kanvas itu pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam sebuah buku berjudul Business Model Generation. Nah, di sini itu nanti akan ditampilkan bagaimana framework atau kerangka kerja dari elemen model bisnis ini. Seperti yang kita ketahui di sini dalam rangka kerja atau bisnis model kanvas ini itu ada 9 elemen, yaitu yang pertama adalah key partners, ada key activities, ada key resources, ada value proposition, ada customer relationship, ada channels, ada customer segment, ada cost structures, dan revenue streams. Nah, di sini totalnya ada 9 elemen. Jadi kalau misalkan nanti kalian itu membuat bisnis model kanvas, maka kalian harus mengisi masing-masing elemen ini. Jadi misalkan key partners, maka kalian tulis di sini siapa key partners usaha Anda. Kemudian misalkan customer relationship. Nah, bagaimana di sini kalian akan tulis di bawahnya ini. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing elemen itu sebelum pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas misalkan contoh mengisi kanvas ini, framework atau kerangka kerja dari bisnis model kanvas. Kita bahas dulu masing-masing elemen. Nah, jadi di sini itu terlihat sederhana karena di sini sudah dijelaskan 9 buah elemen yang harus kalian analisis masing-masing. Apa sajakah 9 elemen tersebut? Jadi yang pertama itu adalah customer segment atau segmen pelanggan. Ketika misalkan kalian akan membuka suatu usaha atau mau mengembangkan usaha, maka elemen pertama yang wajib ada itu adalah segmen pelanggan atau customer segment ini. Kenapa? Karena di sini itu yang menjadi target dari bisnis Anda. Siapa yang Anda tuju? Kalau misalkan kalian tidak tahu siapa segmen pelanggan Anda, maka bisa dikatakan bahwa usaha Anda itu tidak punya tujuan. Siapa yang dituju itu tidak jelas. Jadi yang pertama itu yang paling penting itu adalah pelanggan itu siapa. Kalian harus bisa menentukan, baik misalkan secara gender, misalkan laki-laki atau perempuan, atau mungkin strata sosial, misalkan yang kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah, atau mungkin dilihat dari pekerjaannya atau apapun, pokoknya siapa
segmen pelanggan Anda itu harus tahu dan harus kalian tentukan. Contoh misalkan ketika Anda ingin membuka warung makan, itu harus tahu siapa segmen pelanggan yang kalian tuju, siapa pasarnya, apakah itu misalkan mahasiswa atau karyawan pabrik atau turis. Kemudian selanjutnya baru Anda tahu apa yang harus kalian lakukan kalau misalkan tujuan dari usaha Anda itu sudah kalian tentukan segmennya. Sudah, jadi yang pertama paling penting itu adalah kalian tahu siapa pelanggan yang kalian tuju. Nah, nanti kalau misalkan sudah tahu, kalian bisa menuliskan di tabelnya tadi. Nah, terus kemudian yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai. Untuk elemen selanjutnya yang wajib ada pada model bisnis kanvas ini adalah value proposition. Value proposition adalah daya tarik atau nilai apa yang Anda tawarkan dalam bisnis atau usaha Anda setelah Anda itu menentukan pasar atau pelanggan yang kalian tuju. Jadi, kalau misalkan tadi sudah menentukan siapa pelanggan Anda, maka langkah selanjutnya itu adalah apa daya tarik atau nilai apa yang Anda tawarkan dari usaha Anda. Sebagai contoh, misalkan tadi kan kalian contoh ya, ini sudah menentukan segmen pelanggan dari usaha warung. Misalkan di sini segmennya adalah mahasiswa. Maka di sini kelebihan apa yang Anda tawarkan yang berbeda dari warung-warung yang lain? Apakah dari segi makanannya atau mungkin jajanannya atau mungkin harganya yang lebih murah dibandingkan warung-warung yang lain. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian sudah menentukan apa kelebihan atau apa yang menjadi pembeda dari usaha Anda, maka kalian akan menentukan langkah selanjutnya. Sudah. Kemudian yang selanjutnya ada channels atau saluran. Nah, channel atau saluran itu apa? Yaitu channel yang digunakan dalam mempromosikan brand atau merek produk pada pelanggan. Jadi di sini alat atau channel apa yang bisa digunakan untuk mempromosikan usaha kalian. Nah, di sini penggunaan channel yang tepat dapat membentuk branding dari produk Anda agar memiliki kesan lebih positif ketimbang brand lain. Jadi di sini untuk branding sebuah usaha itu sangat penting. Nah, bagaimana cara kalian membuat branding untuk mempromosikan brand Anda itu? Kalian harus menentukan channelnya atau salurannya ini. Sebagai contoh, tadi di sini saya memberikan contoh itu secara berurutan ya. Tadi misalkan kalian membuka warung makan, kemudian segmen pelanggannya adalah mahasiswa, kemudian misalkan di sini kelebihannya adalah harganya yang murah. Terus kemudian channelnya apa? Misalkan di sini kalian memberikan value propositionnya makanan yang murah, maka Anda harus memberikan kesan dan juga harga yang murah bagi produk Anda. Jadi berikan kesan murah pada produk Anda. Kalian perkenalkan, oh di sini apa yang saya jual itu harganya murah. Kemudian pokoknya bagaimana pelanggan itu tahu bahwa produk Anda itu murah. Kemudian di sini juga kesannya positif. Jadi tidak murahan, meskipun murah tapi tidak murahan. Seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Di sini juga penting untuk kalian analisis. Nah, elemen ini adalah revenue stream merupakan pendapatan yang diperoleh dari usaha atau bisnis dalam jangka waktu tertentu. Jadi tentang pendapatan, karena upaya untuk membuka usaha itu kan mendapatkan keuntungan dari tujuannya. Maka bagaimana atau dari mana sumber pendapatan itu patut kita perhatikan.
Oleh karena itu, melanjutkan contoh warung di atas, maka keuntungan yang didapatkan tidak sepenuhnya Anda bisa gunakan. Namun, perlu juga ada manajemen atau pengelolaan agar warung Anda itu dapat terus berjalan. Jadi di sini bagaimana kalian menentukan, tidak hanya sekedar misalkan jual saja, tetapi kalian harus memperhatikan manajemen atau pengelolaan warung, sehingga di sini itu penting. Misalkan sebagai contoh untuk modal selanjutnya, karena ketika Anda membuka warung itu kan harus apa ya istilahnya, penting, pendapatan itu penting untuk membekali atau istilahnya untuk kulaan ya, atau istilahnya apa, untuk keberlangsungan usaha Anda selanjutnya. Jadi misalkan keuntungan hari ini bisa kalian gunakan untuk membeli keperluan pada hari berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah key resource. Jadi key resource atau sumber daya. Selanjutnya yang menjadi elemen bisnis model kanvas yang kelima adalah key resource. Dalam hal ini adalah sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan juga dimiliki oleh usaha atau bisnis Anda. Key resource ini diwujudkan untuk menunjang value proposition suatu bisnis atau usaha. Jadi di sini siapa atau apa sumber daya yang harus dibutuhkan atau apa yang disediakan. Contoh misalkan dari warung untuk mahasiswa tadi, misalkan key resource-nya adalah rasa makanan, jadi makanannya itu enak. Kemudian maksudnya khas itu berbeda dengan warung-warung yang lain. Kemudian mungkin di sini sambelnya pedas atau sambelnya khas. Nah, tapi tetap tidak meninggalkan harganya yang murah di kantong mahasiswa. Apabila ciri atau kunci sumber daya itu hilang, maka value proposition-nya juga dapat hilang atau usaha itu akan goyah. Jadi seperti misalkan tadi kalian sudah menentukan bahwa value proposition-nya adalah harganya murah, maka key resource dari value proposition itu apa? Jadi tidak boleh key resource itu meninggalkan value proposition yang sudah kalian tetapkan. Misalkan kalian menentukan rasanya enak, sambelnya khas, tapi tidak boleh meninggalkan harganya yang murah. Jadi di sini itu elemen satu itu berkaitan dengan elemen yang lain, tidak berdiri sendiri-sendiri. Satu elemen itu akan bergantung dengan elemen yang lain. Kemudian yang keenam adalah customer relationship atau hubungan konsumen. Jadi di sini itu sangat penting dalam membuka sebuah usaha atau mengembangkan usaha. Jadi alasannya apa? Karena pelanggan itu wajib diperhatikan secara intensif agar tidak berpaling ke bisnis yang lain hanya karena hubungan yang kurang baik. Jadi di sini kalian sebagai seorang pelaku usaha itu harus bagaimana caranya itu menjalin hubungan yang baik dengan konsumen atau pelanggan. Karena itu penting agar pelanggan itu tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain atau usaha yang lain. Seperti contoh, apabila warung mahasiswa tersebut memiliki rasa yang enak, porsi yang besar dan harga murah, sudah pasti mahasiswa itu akan sering datang ke warung Anda. Nah, ditambah pelayanan yang baik dan ramah. Jadi di sini kuncinya dalam menjalin hubungan konsumen yang baik. Contohnya itu adalah pelayanan yang ramah. Maka nanti pelanggan itu pasti akan sulit berpaling dari usaha kalian. Jadi di sini jalin komunikasi yang baik dengan pelanggan atau konsumen. Maka di sini nanti kalian itu akan tidak mudah kehilangan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah key activities atau
aktivitas yang dijalankan. Jadi di sini key activities itu adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas dari produk kegiatan utama suatu perusahaan atau usaha. Hal ini dibutuhkan juga untuk mendukung value proposition, sekali lagi untuk mendukung value proposition tadi, sehingga tetap terjaga nilai plus dari produk yang ditawarkan. Jadi apa aktivitas yang dilakukan agar itu value propositionnya itu tetap terjaga? Contoh misalkan warung mahasiswa tadi membutuhkan key activities yang merupakan kegiatan dari pemilik agar makanan dan lauk yang ditawarkan dapat terpenuhi setiap harinya. Apabila tidak terpenuhi maka pelanggan akan kecewa. Misalkan di sini itu kalian menyediakan menu A B C D, jangan sampai atau usahakan semua menu itu tersedia. Jangan sampai salah satu menu itu tidak tersedia, karena di sini kalau misalkan pelanggan itu datang ke warung Anda itu, maka nanti dia mendapatkan apa yang dia mau sehingga pelanggan itu tidak kecewa. Nah, jadi pastikan itu aktivitas yang kalian jalankan itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalkan aktivitas itu dilaksanakan dengan memenuhi semua menu yang disediakan, maka lakukan semua itu. Jangan sampai salah satu itu ditinggalkan kalau misalkan tidak sangat terpaksa. Terus kemudian yang selanjutnya adalah key partners atau kerjasama. Nah, di sini key partners itu ditujukan untuk pengorganisasian aliran barang atau layanan lain. Elemen ini berhubungan dengan key activities yang mana juga terkadang membutuhkan pihak lain dalam menyelesaikan kegiatan produksinya. Jadi dalam sebuah usaha itu sangat dibutuhkan sebuah kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Contoh misalkan untuk warung mahasiswa, key partners dalam bidang usaha ini bisa seperti pemasok bahan baku, mengantarkan bahan yang dibutuhkan setiap hari. Jadi misalkan seperti yang sudah saya katakan, misalkan key aktivitasnya menyediakan semua menu yang ditawarkan, maka jangan sampai kalau tidak sangat terpaksa itu salah satu menu itu ditinggalkan. Nah, itu akan bergantung pada pemasok bahan baku. Misalkan salah satu menu itu bahan bakunya langka. Nah, di sini kalian jalin kerjasama dengan pemasok bahan baku, tidak hanya satu pihak, misalkan beberapa pihak, sehingga kalau satu pihak itu berhalangan dalam memasok bahan baku, maka masih ada alternatif pihak yang lain. Jadi sehingga key partners itu sangat menentukan bagi keberlangsungan key activities juga. Jadi elemen satu itu berkaitan dengan elemen yang lain, atau juga mungkin pihak lain yang memberikan jasa pelayanan antar atau customer seperti layanan pesan antar ojek online. Misalkan di sini kalian sudah punya menunya, kemudian kalian menyediakan layanan antar misalkan. Nah, kalian juga membutuhkan jasa pengantar atau kurir, misalkan ojek online. Nah, itu juga kalian jalin kerjasama dengan baik, sehingga ketika misalkan customer itu atau pelanggan itu mengorder via aplikasi, maka di sini itu bisa tersampaikan ke konsumen dengan tanpa halangan apapun, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Nah, cost structure itu adalah komposisi dari semua biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis model serta menciptakan value proposition yang dapat diberikan pada konsumen. Elemen ini penting untuk mendapatkan revenue stream untuk bisnis Anda. Jadi di sini itu komposisi dari pembiayaan. Jadi biaya atau istilahnya uang itu sangat penting bagi sebuah usaha. Contoh di sini misalkan warung mahasiswa tadi, bagaimana agar warung yang menjadi usaha atau bisnis Anda itu tetap dapat menyajikan harga yang terjangkau untuk mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan keuntungan untuk Anda. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa ketika kita membuka usaha itu kan harus mendapatkan keuntungan tujuannya. Nah, tetapi kita itu mempunyai value proposition harga murah. Nah, di sini kalian harus bisa
menghitung atau mengelola biaya, mengelola keuangan, bagaimana agar dengan harga yang murah itu tetap memberikan keuntungan bagi usaha Anda. Nah, jadi ada 9 elemen yang patut kalian perhatikan, yang patut kalian analisis ketika kalian akan mengembangkan sebuah usaha. Dari masing-masing ini itu nanti kalian akan memasukkan, misalkan kalian sudah tahu masing-masing itu, kalian masukkan di bawahnya sini. Kayak partnernya siapa, kayak aktivitasnya seperti apa, itu kalian tulis, kalian catat di sini kalau misalkan kalian akan membuat bisnis model kanvas. Jadi di sini sebenarnya langkahnya itu tidak sulit. Yang penting kalian tahu masing-masing elemen itu jawabannya apa, seperti itu. Sudah? Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini pembahasan tentang materi bisnis model kanvas di pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian bisa memahami kembali, membaca kembali materi dan juga sambil menyimak apa yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau mungkin bisa japri langsung ke saya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari materi yang lain pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.